Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Apa Kabar Keadilan. Hari ini kita akan membahas tentang pertambangan berhadapan langsung dengan masyarakat. Gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya proses penambangan yang baik yang tidak mencederai rasa keadilan? Hari ini kita akan kedatangan narasumber dari yang menangani langsung perkara pertambangan. Kita ketahui pertambangan di Bangka Belitung ini sangat banyak tuh. Tentu bakal banyak masalah-masalah yang akan timbul dengan pertambangan-pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Oke, hari ini selamat sore. Ya, selamat sore, Bang John. selamat malam, selamat pagi buat teman-teman yang ada di dunia maya. Ya. Kina selamat datang Bang John di acara kita di Apa Kabar Keadilan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya pertambangan yang baik, gitu kan? Pertambangan yang tidak merasa mencederai keadilan, gitu kan? Saya ketahui nih abang lagi menghadapi atau PDKP lagi digugat gitu ya. Bukan PDKP sebenarnya ya. Itu perkara di Tempilang. Abang mendampingi salah satunya. Itu kan lagi digugat sama perusahaan. Sebenarnya sulit gak sih bang menghadapi perkara seperti ini, atau seberapa sulit gitu abang menghadapi perkara ini, atau membuat memang pusing gak sih menghadapi perusahaan-perusahaan yang berbenturan dengan masyarakat? Mungkin langsung saja Bang John. Kalau menurut saya ya, Rosa ya, yang bikin sulit perkara seperti ini tuh si penggugat itu kan punya sumber daya uang yang kuat gitu ya. Sementara PDKP ini menangani masyarakat yang datang dengan bantuan hukum. Nah, yang jadi rumit ini dalam apa ya, kan kegiatan penambangan itu merusak ya. Iya. Nah, ketika dia sudah merusak terlebih dahulu tanpa penyelesaian ganti rugi misalnya, terus dia pergi ke pengadilan, dia tinggal daftar, dia punya resource ya, punya sumber untuk melakukan gugatan untuk membenarkan tindakannya, sehingga mandeklah by law itu. Jadi upaya hukum itu dibuat supaya pertanggungjawaban atas tindakan pengerusakannya itu yang belum clear. Nah, itu dia yang buat gugatan ini seperti apa ya nanti ujungnya seperti itu. Masih belum tahu sebenarnya gambaran terhadap gugatan yang dihadapi ini. Apakah memang gugatan ini muncul karena menutupi suatu kesalahan yang sebelumnya sudah dilakukan, atau memang bagaimana gitu? Ya. Maksudnya abang bagaimana menghadapi gugatan ini gitu? Apa memang abang beranggapan gugatan ini masuk karena mereka mau menutupi kesalahan sebelumnya akibat tambang yang dilakukan tapi belum selesai urusan administrasinya, perizinannya gitu kan? Apakah berbenturan dengan masyarakat? Itu gimana maksudnya? Iya, jadi ini kan kalau kita lihat pola ya kan di masyarakat ya. Jadi ada kelompoknya yang seperti ini, yang sudah dulu kegiatan menambangnya, kemudian masyarakatnya melapor, kemudian mereka menggugat. Mereka ini maksudnya si penambang. Ada juga yang mungkin yang santun ya, menurut saya yang budaya hukum itu dia selesaikan dulu ganti ruginya mantap-mantap, kemudian dia melakukan penambangan. Tetapi kemudian timbul masalah, misalnya bagi hasilnya nggak jelas, melakukan gugatan. Ada lagi yang mungkin dia sudah mendaftar, tetapi perkara pengerusakannya tuh dia minta di pengadilan, agar dilakukan penggusuran karena si masyarakat ini mungkin nggak setuju harganya. Misalnya itu dia pola-pola dari kegiatan penambangan menurut saya. Tapi kan itu dari perspektif abang sebagai penasihat hukumnya. Mungkin kan dari pihak penambang juga beranggapan sebenarnya sudah clear gitu, sudah selesai masalahnya gitu. Memang tanah ini ataupun administrasinya sudah selesai semuanya kan. Makanya mereka berani-berani saja gitu kan. Itu kan dari perspektif abang menganggap proses ini salah gitu kan. Ketika memang prosesnya benar nantinya sudah ada, administrasinya sudah selesai. Nah, itu bagaimana? Apakah memang sudah sampai ke situkah diskusi dengan tim-tim penasihat hukumnya gitu? Apakah memang masih ada yang kurang gitu kan? Kan kita tidak tahu gitu kan. Abang sebagai penasihat hukumnya beranggapan bahwa administrasi dan segala macam udah selesai gitu kan. Tapi kan pihak yang penambang mungkin juga ngerasa udah sebenarnya udah selesai, udah clear lah kita. Ya kalau Makanya mereka berani menggugat di PN Mentok gitu kan. Saya lihat ada gugatan masuk juga kan. iya, kalau mereka clear enak ya. Nah, tetapi yang saya amati di sini
seperti apa sih perspektif clear? Clear and clean dalam pertambangan itu pertama clear and clear di IUP mereka. Jadi siapa pemilik IUP? Izin usaha penambangannya. Yeah. Tetapi dalam konsep perdata ada istilah yang lain, terang dan tunai. Jadi kalau saya amati pemilik IUP ini proses administrasinya itu cukup ditunjukkan misalnya dengan jual beli. Padahal kalau kita lebih jauh ya, harusnya kalau yang benar menurut saya itu mereka bukan hanya mendasari pada jual beli. Apalagi dalam kasus kita ini, jadi si pemegang IUP itu di dalam persidangan terbuka lah ya, bahwa mereka dasarnya itu mengatakan mitra mereka itu sudah punya perjanjian jual beli. Sementara ketika kita cek di lapangan dan juga menjadi apa yang menjadi fakta persidangan, ternyata itu belum berganti surat kepemilikannya itu ya, dari si A menjadi si B yang melakukan penambangan dengan mitra pemilik IUP. Seperti itu yang harusnya tidak terjadi menurut saya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, jadi pembahasan kita sekarang mungkin masuk ke tadi abang menjelaskan tentang faktor, bukan faktor sih, lebih ke isi gugatannya gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya fakta persidangan pada saat gugatan itu dimasukkan ke PN Ngetop gitu kan. Mereka membawa bukti surat, itu sertifikat tadi kan. Cuman abang menjelaskan bahwa sertifikatnya ternyata belum balik nama. Belum balik nama gitu kan. Terus bagaimana tadi abang bilang berarti belum clear and clean gitu kan. Menggugat tapi kok masih sertifikatnya nama orang gitu ya. Maksud abang gitu. Iya, jadi fakta persidangan yang timbul pada saat gugatan itu masuk gitu kan. Clear and clean itu dalam konsep pertambangan yang baik. Itu IUP punya misalnya PT Timah kalau di Bangka itu. Nah, maka sahlah untuk melakukan aktivitas pertambangan. Tapi kalau dalam perdata diistilah tunai dan terang. Tunai dan terang itu haruslah berganti dulu sertifikatnya. Apalagi dia mendaku ya, saya punya sertifikat yang sudah saya beli. Tetapi harusnya itu sudah berubah dulu menjadi namanya. Dan sebenarnya jual beli juga harus pakai akta jual beli kan. Nah, ini tidak ada dalam istilah pertambangan yang baik. Maka pertambangan yang baik, konsep clean and clear itu harus meluas sampai kemana? Terang dan tunai. Jangan hanya gara-gara itu IUP mereka gitu ya, kemudian clear and clear saya boleh jual timahnya, nggak bisa. Di dalam hukum masyarakat itu ada hukum-hukum masyarakat di situ ya, seperti penyerahan lapang, pemakaian kebunnya aja, tanahnya tidak, itu solusi masyarakat. Berarti ya dapat saya simpulkan sebenarnya. Saya menangkap obrolan pada sore ini mungkin terkait administrasinya gitu ya Pak ya. Administrasinya yang menurut tim penasihat hukum itu sebenarnya belum clear, belum tunai, belum seharusnya gitu kan. Di situ masih ada hak masyarakat sebenarnya yang belum selesai gitu kan. Masih ada tanah orang gitu kan. Kenapa tidak diselesaikan? Kenapa ditambang barulah masuk gugatan gitu kan. Iya, itu harusnya kan dari awal juga gitu kan. Maksud dari abang gitu. Iya. Karena memang itu yang kalau yang seharusnya terjadi. Gitu. Mungkin saya masuk ke terkait persidangan, kan sudah mengalami bukan mengalami sih, lebih ke tahulah gimana fakta persidangan yang timbul gitu ya pada saat gugatan ini masuk gitu kan. Terkait sertifikat itu masih belum balik nama. Iya, ini kan soal satu case ya. Jadi mereka mendaku setelah membeli sertifikat. Kemudian ternyata juga di persidangan pembayaran terhadap jual beli itu ya itu belum lunas. Lalu ini ada rantainya nih, dari masyarakat menjual kepada seseorang kemudian menjual lagi kepada penambang. Nah, ini nih maka pertanyaannya kan, si penambang ini membeli tanah dari siapa? Ternyata bukan dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat telah menjual kepada seseorang yang ternyata juga tidak terang benderang. Baru dibayar di tahun 2023. Melakukan kegiatan penambangan sampai kebun petani itu rusak, itu sudah di awal
bulan Februari. Bayangkan bulan Februari menambang, bayarnya baru November 2003 juga. Nah ini kan bagaimana kalau misalnya ya tiba-tiba meninggal gitu ya, akhirnya nggak lunas gitu kan, kan jadi masalah kayak gini kan. Nah ini yang kita jadi problem dalam praktek pertambangan di kita ini, boros gitu loh. Berarti baik, artinya sebenarnya gugatan yang itu pun pihak yang menggugat bukan pihak perusahaan ini, seharusnya pihak yang di nama sertifikat yang awal seharusnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara kasus yang ini ya, kasus ini adalah petani Juiman melawan seorang pelaku usaha tambang di Tempilang, orang Jebus itu. Itu namanya Pak Mulyadi. Jadi sebenarnya Pak Juiman ini sudah melapor ke polisi dan telah menggugat PT Timah atas pemberian apa ya? Kenapa izin. bisa? Iya, kok bisa berjalan padahal belum terang dan tunai. Tetapi perkara itu kita hentikan. Tadi saya bilang kan, mereka ini punya resource yang kuat gitu, dana itu kuat gitu. Nah sementara kita sudah menggugat di sini, mereka menggugat di sana. Nah ini yang jadi problem dalam organisasi bantuan hukum. Sementara klien ini kan harus mendapat yang mana yang terbaik baginya. Awal-awalnya itu kita lapor pidana nih. Kita lapor pidana atas pengerusakan. Masuk mungkin ya barang ini ya, lengkap alat buktinya, saksinya, bahkan kita bawa peraturan Mahkamah Agung. Karena mungkin masuk, mereka daftar. Karena katanya kan kalau ada sengketa perdata itu perma berapa itu ya. Nah itu mereka pidananya bisa ditunda dulu seperti itu. Nah ini dia. Sementara ya, problem hati ini, mereka sudah menambang, mereka sudah dapat timahnya, mereka sudah tanah sudah rusak tuh, kan kamu tahu ya kalau nambang itu kan jadi kolong gitu. Iya. Nah ini petani ini udah hilang sawitnya, nggak bisa dapat tanahnya lagi, masih menggugat, masih melapor, itu nggak ada kepastian hukumnya. Jadi itu dia yang dramatis dari praktek penambangan yang menurut saya ya kalau saya jadi kalau saya jadi direktur tambang timah itu ya nggak akan saya perkenankan yang kayak gini gitu. Karena tidak asik ya, tidak asik. Kayaknya nggak halal gitu barang timahnya itu. Pencarian. Tapi saya tertarik dengan itu tadi Bang, terkait proses penyidikan terus tiba-tiba gugatan masuk gitu kan. Itu kan bukannya bagian dari strategi untuk menghadapi gitu kan, dia sebenarnya sadar gitu kan akan perbuatannya, tapi dia punya strategi memang dibenarkan gitu ketika dia mengajukan gugatan di Permentok gitu. Apa yang menjadi dasar seakan-akan dari PDKP ini tidak setuju gitu dengan masuknya gugatan di Permentok gitu? Sebenarnya sah-sah saja menurut saya gitu kan. Iya, memang kayak PDKP ini yang ngertinya hakim-hakim di barat, hakim-hakim yang common law. Jadi kalau di luar negeri ya, saya pernah baca buku sih, belum pernah keluar negeri. Itu ada istilahnya tuh vexatious lawsuit. Jadi gugatan itu hanyalah akal-akalan. Jadi nggak ada memang karena kita sistem undang-undang ya. Ya akhirnya itu peradilan dijadi tempat untuk melegalkan, membiarkan. Nah, apalagi kita tahu ya, misalnya menanglah pun Pak Juiman ini. Banding mereka, itu berapa bulan tuh, habis itu kasasi, sawitnya udah mati nanti Pak. Ya itu kan hak Bang, saya sepakat itu hak, tapi saya ini kan agak-agak orang barat, jadi kalau cara berpikir saya itu, ya mudah-mudahan hakim mau ya dalam peradilan perdata itu mau menggunakan cara berpikir hakim-hakim di luar, yang misalnya ada dikenal obiter dicta. Yang mana dia akan menggunakan kekuasaannya, dia menggunakan norma yang ada itu. Loh kok bisa Anda melakukan penambangan, Anda belum menjadi pemegang hak, ya gitu lah. Nah itu yang saya harapin dari peradilan ini. Berarti ya, kecil sih strategi untuk melawan gugatan kemarin itu ya terkait administrasinya sebenarnya belum pas gitu kan, belum sesuai. Iya, gitu kan. Itu salah satu itunya. Kita ini kan organisasi bantuan hukum. Itu yang datang banyak kan yang datang ke kita itu.
Jadi kalau boleh sebut ya, meladeni satu persatu masyarakat dengan perkara-perkara yang dibuat-buat begini, Ya. waduh sayang sekali duit negara ini kan. Ini kita ini dibayar oleh pemerintah ini kan, dana bantuan hukum enggak ya? Ini kayaknya nih dana mandiri, karena habis mandiri, ya, iya. dana mandiri. Jadi bayangkanlah itu. Jadi kayak sangat miris gitu kalau ngurus-ngurus perkara begini. Cobalah beres dulu ganti ruginya dari awal ya. Nah, kan, Baru masuk gugatan itu. gitu. Mungkin langsung ke ini kita Bang, karena Oh ya, waktu itu terkait ini Bang. Kan udah gugatan, saya lihat di SBP udah di tahap kesimpulan ini kan. Nah, inti dari kesimpulan untuk strategi Abang gitu, menjawab dengan membuat kesimpulan itu apa sebenarnya arah kesimpulannya, kemana gitu? Jadi gini, kesimpulan kita nih disusun oleh tim advokat Pak Juiman itu. Kalau saya menyampaikan lah hasil rembuk kami, yang jadi fokus masalah di sini, ini kan dia yang gugat. Iya. Dia gugatannya tuh kira-kira gue punya SHM nih sah gitu, dan itu punya saya gitu. Sementara kita datang sebagai yang tergugat ini juga mau gugat, namanya gugat balik, gugat rekovensi. Kita bilang, yang mulia, kami juga ada masalah nih, tanah kami udah dirusak. Disinilah yang jadi masalah nanti. Maukah majelis hakim keluar dari tadi ya, bahwa ketika kita menyatakan gugatan dia tidak dapat diterima, maukah majelis hakim membuka gugatan balik dari Pak Juiman tentang fakta itu. Nah ini yang saya sebut dugaan sementara 50-50 lah dari cara hitung dari teman-teman advokat. Ya kemungkinan gugatan tidak dapat diterima, tapi juga gugatan balik dari Juiman ini juga akhirnya karena tidak dapat diterima gugatan si penggugat, maka tidak dapat juga diperiksa rekovensinya. Ini dia, artinya Juiman akan daftar lagi. 2 kali pemanggilan, orang yang dipanggil itulah. Ini kan capek cara-cara pengadilan begini kan. Nah ini, tapi mudah-mudahan saya salah. Mungkin sementara pembahasan kita sampai di sini, kita ketahui bahwa sebenarnya ada juga gugatan rekovensi ternyata terhadap gugatan di Mentok. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin terima kasih untuk narasumbernya. Ternyata kami baru tahu nih bahwa ada gugatan rekovensi yang harusnya diperiksa juga gitu kan. Harus diperiksa juga. Mungkin itu saja saya akhiri. Tetap di Apa Kabar Keadilan.